Cewek ini nemuin ular putih, terus dibawa pulang ke rumahnya. Dia nggak tahu kalau ular ini bukanlah ular putih biasa. Dirawatlah ular putih ini dengan sepenuh hati sama si cewek nih. Terus si cewek ini membawakan makanan, telur puyuh untuk si ular. Si ular putih ini malah ngambek dong, dia nggak mau makan telur puyuh ini. Ular putih ini malah milih makan bubur yang seharusnya dimakan sama cewek ini. Setelahnya cewek ini selalu membawakan makanan-makanan enak untuk si ular putih ini. Dia masih nggak tahu kalau ular putih ini bukanlah ular putih biasa, melainkan Raja Naga yang di saat itu terluka dan ditemukan sama si cewek ini. Pertemuan Raja Naga sama si cewek ini akhirnya membuat mereka berdua jatuh cinta. Hayo buat kalian, udah pernah nonton drama Cina ini belum? Yang udah nonton, komen di bawah ya. Dalam perjalanannya, cowok ini mengalami kecelakaan nih. Badannya tertusuk kayu sampai dia nggak bisa bergerak. Terus secara nggak sengaja setetes darah milik cowok ini malah membangkitkan iblis rotan yang terkubur puluhan tahun di dasar tanah nih. Iblis rotan ini akhirnya bangkit dan menjadi wanita cantik. Iblis cantik ini langsung sadar dan melihat keberadaan si cowok yang terluka parah. Dia langsung menyembuhkan luka si cowok ini. Cowok ini sudah sembuh dan setelah sadar dia jadi ketakutan banget ngelihat iblis rotan yang menggunakan sihirnya. Dia langsung lari dan meninggalkan si iblis rotan nih. Tapi gadis cantik ini gak mau dong ditinggalin sama si cowok ini sendirian. Terus iblis cantik ini menggunakan kekuatan rotannya untuk menarik si cowok nih. Iblis cantik ini meminta, lanjut di part 2 ya. Iblis cantik ini meminta bantuan kepada si cowok untuk mendapatkan kembali ingatannya dan memahami kehidupan modern ini. Meskipun sulit, tapi cowok ini akhirnya menyetujui tuntutannya. Awalnya cowok ini mencoba ingkar janji. Dia pergi meninggalkan gadis rotan itu dan apa yang didapat? Di perjalanannya pulang, wajah cowok ini berubah jadi monster. Serem banget. Terus cowok ini akhirnya mutusin untuk kembali ke gadis rotan dan membantu gadis rotan ini mengungkap kebenaran di masa lalunya. Gadis rotan ini juga mulai belajar tentang arti kehidupan dan cinta nih. Mereka berdua semakin dekat dan saling jatuh cinta. Hayo buat kalian, udah pernah ada yang nonton drama Cina ini belum? Cewek ini lagi nangis gara-gara pacarnya direbut sama temennya sendiri. Dia meratapi nasibnya dan merasa dirinya paling sial. Terus ada bocil nih yang tenggelam di danau. Awalnya cewek ini gak mau nolongin, tapi dia langsung melompat dan nolongin si bocil ini. Tapi sayangnya pas dia udah nolongin si bocil, cewek ini malah tenggelam ke bawah arus di saat gerhana matahari total muncul. Cewek ini selamat sih, tapi pas dia sadar dia udah gak di masa sekarang. Dia malah kembali ke masa lalu di sebuah kerajaan dan terjebak di dalam tubuh gadis remaja. Cewek ini mulai ketemu sama para pangeran di kerajaan ini. Dia langsung jatuh cinta sama salah satu pangeran nih. Selain itu, cewek ini juga mulai berteman dan mulai dekat sama pangeran keempat. Pangeran keempat ini sangatlah misterius. Dimanapun dia berada, dia selalu memakai topeng di wajahnya. Karena wajahnya ini, lanjut di part 2 ya. Cewek ini adalah putri dari dinasti Tang nih. Dia sering menyamar sebagai laki-laki saat keluar dari istana. Suatu hari ada musibah besar yang menimpa dirinya nih. Dia harus kabur dari kerajaan karena keluarganya dikhianati oleh pamannya sendiri. Ayah dan ibunya pun meninggal nih, dibunuh oleh pamannya. Gerbang menuju keluar ibu kota pun ditutup atas perintah pamannya untuk menangkap si cewek ini. Jadi sementara si cewek ini harus tetap bersembunyi nih di dalam kota dan merubah identitasnya menjadi laki-laki. Penjagaan diperketat untuk memburu dan menangkap putri ini. Dalam persembunyiannya dia menemukan anak cowok yang ingin menjadikan putri ini sebagai guru. Putri ini akhirnya menerima si cowok ini nih sebagai murid. Dia dan muridnya berusaha untuk kabur dari ibu kota tempat ia lahir demi suatu saat membalaskan dendamnya. Di saat putri ini ingin kabur dari ibu kota, putri yang menyamar jadi cowok ini tidak sengaja bertemu dengan seorang pria muda. Pria muda dan tampan ini ternyata bukan pria biasa nih. Pria muda yang menyamar sebagai pedagang ini merupakan, lanjut di part 2 ya. Cewek ini hidupnya serampangan banget, tapi sekarang malah jadi dokter. Ceritanya, sewaktu SMA, cewek ini tuh sering pindah sekolah nih, gara-gara dia sering bikin masalah di sekolah. Sampai akhirnya bapaknya sendiri meninggalkannya. Cewek ini jadinya diasuh nih sama neneknya. Di saat itu dia bertemu sama seorang cowok nih. Cowok ini adalah penyewa kamar
di rumahnya neneknya, sekaligus guru di sekolah barunya nih. Sifat cewek ini juga mulai berubah nih semenjak bertemu dengan gurunya ini. Dia juga mulai menemukan impiannya untuk menjadi dokter nih. Mereka berdua pun menjadi dekat. Gurunya juga mulai menaruh rasa nih sama cewek ini. Tapi ada satu murid yang tahu nih perasaannya si guru ke cewek ini. Murid pintar ini cemburu banget karena sebetulnya si murid pintar ini udah suka duluan sama si guru ini. Si cewek pintar ini akhirnya membuat masalah nih. Gurunya ini juga harus mengundurkan diri gara-gara masalah ini. Setelah kejadian itu, neneknya si cewek ini akhirnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal di saat operasi nih. Cewek ini jadi sedih banget. Setelah itu, cowok yang dulu gurunya ini ngedatengin dia lagi dan menawarkan bantuannya. Tapi si cewek ini nolak nih karena nggak mau menghalangi masa depannya si cowok yang aslinya adalah seorang dokter nih. Bertahun-tahun pun berlalu. Cewek ini berhasil menjadi dokter spesialis di rumah sakit besar nih. Di rumah sakit besar ini, dia bertemu dengan temannya dulu, si murid pintar. Keduanya pun masih menjadi rival nih, sama-sama berprofesi sebagai dokter. Terus cewek ini akhirnya juga bertemu lagi sama gurunya dulu, si cowok yang suka sama dia, yang kebetulan akan bekerja di rumah sakit besar bersama si cewek ini. Cowok ini seneng banget dan gak nyangka banget akhirnya bertemu sama cewek yang dia suka lagi. Jadi selama ini si cowok ini tuh kerja di luar negeri. Setiap dia pulang dari luar negeri, dia selalu nyariin si cewek ini tapi gak pernah ketemu. Ketemunya malah di satu kerjaan. Hayo, siapa yang udah pernah nonton drama ini? Komen di bawah ya. Cowok ini rela jadi zombie buat bisa nyelamatin istrinya. Jadi ceritanya, istrinya si cowok ini udah bisa selamat nih keluar dari apartemen. Apartemen ini hampir semua penghuninya terinfeksi virus zombie, termasuk si cowok ini. Parahnya lagi, tubuhnya si cowok ini terkena tembakan yang membuatnya kehilangan banyak darah. Karena bantuan belum datang, si cowok ini akhirnya pingsan. Dan setelah sadar, si cowok ini mulai menanyakan istrinya. Karena setiap dia kehausan dan berubah jadi zombie, cowok ini jadi kehilangan sedikit ingatannya. Kakak beradik ini ngasih tahu kalau istrinya ini udah selamat dan bisa keluar dari apartemen. Cowok ini akhirnya lega nih. Cowok ini juga menanyakan kenapa kakak beradik ini gak takut melihatnya, padahal kan dia sudah terinfeksi virus zombie. Kakak beradik ini pun menjawab, sebenarnya kakaknya si cewek ini juga terkena gigitan zombie. Tapi anehnya, kakaknya si cewek ini gak merasa kehausan. Dan ketika mencium darah, si cowok ini malah merasa ingin muntah. Si cowok ini terjangkit virus zombie, tapi gak seperti zombie-zombie lainnya. Setelah kakak beradik ini keluar dari apartemennya, cowok ini mulai kehausan lagi dan berubah jadi zombie. Dia berusaha tetap sadar agar nantinya bisa bertemu dengan istrinya lagi.